Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Abu Bakar, senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam acara Abu Bakar Podcast, media informasi dan aktualisasi diri. Sobat Abu Bakar, perkenalkan saya Ustadzah Swi Wahyu Utami yang siang hari ini akan membantu Sobat Abu Bakar sekalian untuk bincang-bincang bersama Kepala Sekolah SMP IT Abu Bakar, Ustadzah Eko Budi Lestari, SSI MPD. Assalamualaikum Ustadzah Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Swi. Gimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Ustadzah, mungkin pada kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai SMP IT Abu Bakar dalam menjawab tantangan zaman. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Monggo Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ustadzah Eko Budi Lestari ya, Kepala Sekolah SMP IT Abu Bakar saat ini ya. Alhamdulillah SMP IT Abu Bakar itu sudah berdiri sejak tahun 2001. Sudah 2001, berarti sekarang sudah usianya 22 tahun ya. Alhamdulillah ya. Jadi SMP IT Abu Bakar Yogyakarta itu berada di Jalan Veteran. Jalan Veteran ya, Timur Exit Square ya. Di daerah Umbul Harjo, Yogyakarta. Umbul Harjo, Yogyakarta ya. Di tengah kota berarti ya. Alhamdulillah di tengah kota ya. Kita berada di sekitar masyarakat ya, berbagi dengan masyarakat. Mudah diakses juga ya Ustadzah ya ini ya, letak sekolahnya. Ya, alhamdulillah. Sobat Abu Bakar ya, alhamdulillah di SMP IT Abu Bakar kita ada 2 program ya. Jadi ada yang program boarding ya, boarding school itu anak-anak berasrama yang berasrama boarding school ya Ustaz. Kemudian ada program full day school Ustaz. Full day school juga ya. Alhamdulillah 2 program ini ya sudah lama berada di Abu Bakar ya. Jadi kita berusaha untuk bisa berbagi dengan masyarakat Yogyakarta dengan program full day kita. Kemudian kita juga bersama dengan masyarakat yang ada di Indonesia ya. Alhamdulillah siswa kita dari semua provinsi ada. Dari semua provinsi ada ya perwakilan ya Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Kebanyakan itu kalau yang dari luar kota Jogja itu yang boarding apa yang full day Ustaz? Kebanyakan yang boarding. Boarding ya. Karena boarding. Tidak ada saudara atau keluarga yang di sini, kemudian mereka mengambil program boarding. Kalau yang Jogja itu ada yang boarding juga tidak? Ada. Tetangga sebelah juga ada. Meskipun satu kampung dengan sekolah kita juga ada yang ambil program boarding berasrama di sini. Semuanya memiliki keunggulan ya Ustazah yang boarding dan full day itu ya Ustazah ya. Semuanya ada. Kalau Ustazah Eko ini menjadi kepala sekolah sejak kapan Ustazah? Saya menjadi kepala sekolah sejak tahun kemarin, tahun 2002. Tahun 2002. Ya, baru saja ini. Baru saja ya Ustazah ya. Jadi kepala sekolah ya. Kepala sekolah perempuan sepertinya ini. Iya, alhamdulillah jadi kepala sekolah perempuan pertama. Pertama ya Ustazah ya. SMP itu Abu Bakar ya. Sebelumnya ada Ustadz pertama ada Ustadz Agus Sofwan. Pertama Ustadz Agus Sofwan. Tahun 2001 ya yang mendirikan SMP IT Abu Bakar. Kemudian ada Ustadz Salim SAG. Ustadz Salim ya. Ustadz Salim. Ada Ustadz Ahsanul Fuadi ya. Ustadz Ahsanul Fuadi. Sekarang dokter ya. Sudah dokter. Kemudian yang kemarin Ustadz Heri Purwanto, sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan Ustadz Heri Purwanto. Berarti Ustazah kepala sekolah yang Ustadz Agus Sofwan, Ustadz Salim, kemudian Ustadz Fuad, kemudian kelima ya Ustazah ya. Kepala sekolah perempuan pertama begitu ya Ustazah. Ya Ustazah mungkin bisa menjelaskan terkait dengan visi dan misi sekolah SMP IT Abu Bakar Ustazah, biar sobat Abu Bakar lebih mengenal. Ya, alhamdulillah. Untuk SMP IT Abu Bakar mempunyai visi melahirkan generasi muslim ya yang berpribadi Qur'ani. Melahirkan generasi muslim yang berpribadi Qur'ani. Ya. Kemudian berwawasan lingkungan, unggul dalam bahasa, pengetahuan dan teknologi. Berarti yang pertama adalah membentuk generasi yang Qur'ani begitu ya Ustazah. Generasi muslim. Generasi muslim yang berpribadi Qur'ani. Jadi siswa dan siswinya dibentuk menjadi generasi muslim yang
berpribadi Qur'ani, unggul dalam bahasa, kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berwawasan lingkungan gitu ya, Ustazah. Oke, itu visinya ya, visi sekolah ya, visi sekolah. Kalau terkait dengan misinya bagaimana, Ustazah? Misi sekolah. Misi sekolah kita ingin menumbuhkan ya bagaimana pembelajaran Islam, pembelajaran Qur'ani itu ada gitu ya. Jadi ada bagaimana pembinaan anak-anak ya bisa menjadi anak yang solihah seperti itu gitu ya. Jadi siswa dan siswinya dibentuk dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah, boarding dan full day, itu istilahnya memiliki kepribadian dan berakhlakul karimah dan juga pribadi Qur'ani begitu ya, Ustazah. Kemudian dari visi tadi ya, kita memang membentuk beberapa program ya untuk pengembangan sekolah ya. Di antara ada pembinaan ya, pembinaan PPI, bagaimana bina pribadi Islam ya, yang PPI nantinya, PPI, bina pribadi Islam. Ya, itu kita arahkan anak-anak ya, biar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang memang berpribadi Islami tadi, seperti itu. Kemudian ada beberapa program ya, program tentang pendidikan karakter ya. Karena di SMP itu Abu Bakar itu mulai tahun ini itu juga mempunyai 2 kurikulum ya, Ustazah ya. 2 kurikulum, Ustazah. Karena kurikulum 2013 masih kurikulum 2013 untuk kelas 8 dan 9. Kelas 8 dan 9. Ya, untuk tahun ini ya, tahun pelajaran ini kelas 7 sudah masuk, ada kurikulum merdeka gitu ya. Berarti kelas 7 berbeda ini, Ustazah ya. Iya. Kurikulumnya baru begitu ya. Kurikulumnya baru, kurikulum merdeka. Ya, kemudian kita ambilnya yang berbagi ya. Jadi apa itu berbagi, Ustazah? Mandiri berbagi itu bagaimana apa yang bisa kita laksanakan, yang bisa dilaksanakan untuk bisa berbagi dengan masyarakat ya, khususnya mungkin pelajar-pelajar atau sekolah-sekolah lain gitu ya. Seperti itu harapannya gitu ya. Berarti di kurikulum tersebut sekolah SMP Abu Bakar itu sudah kemudian memilih yang mandiri berbagi ya, Ustazah ya. Nah, itu ada beberapa mandiri, Ustazah. Ada tingkatannya, itu mandiri tingkatan keberapa, Ustazah? Itu tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga ya. Paling tinggi ya, Ustazah ya. Paling tinggi ya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Amin, gitu ya. amin. Gitu ya. Ya, sangat menarik sekali ya, Sobat Abu Bakar. Kita lanjutkan ya diskusi kita dan bincang-bincang kita. Kemudian Ustazah mungkin program yang lain, Ustazah. Tadi ada, kemudian dalam visi misinya kan membentuk pribadi yang Qur'ani, kemudian unggul dalam bahasa, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga berwawasan lingkungan. Untuk yang pribadi muslim tadi, kita juga ada program namanya BIPA, Ustazah. BIPA. Apa itu BIPA, Ustazah? Jadi ada bina ibadah dan pembiasaan adab ya. Bina ibadah dan pembiasaan adab ya. Jadi bina ibadah pembiasaan adab itu kita laksanakan setiap hari ya. Jadi ada BIPA pagi, siang, sore seperti BIPA itu. Pagi, siang dan sore. Biar anak-anak terbiasa ya. Jadi ketika kita mau masuk ya, sebelum pembelajaran kita biasakan anak untuk sholat duha. Pagi sebelum pembelajaran sudah sholat duha gitu. Bagaimana kita bisa mengkondisikan anak agar siap pembelajaran dengan baik ya. Jadi kita minta anak untuk duha, kemudian nanti ada lagi membaca Asmaul Husna bersama-sama gitu ya. Bagaimana mereka bisa ketika membaca Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah ya, bagaimana betul. anak-anak itu terbuka hatinya ya, kemudian Allah juga memberikan berkahnya ya kepada kita semua ya. Jadi kemudian setelah Asmaul Husna ada sholawat bersama ya, kemudian ada zikir pagi bersama-sama juga. Ada zikir pagi juga ya, Ustazah ya. Jadi jam 7 setelah masuk sekolah kemudian anak-anak melaksanakan BIPA pagi. Itu tempatnya di mana, Ustazah, biasanya dilaksanakan? Jadi kita pisahkan, Ustazah. Jadi ada kalau putra biasanya di masjid ya. Putra di masjid ya, kalau putri di aula putri. Di aula putri. Bersama-sama begitu ya. Bersama-sama ya. Menarik sekali ya, Ustazah ya. Kemudian ada siang juga ya. Siang itu pembinaan adabnya. Kami minta yang namanya wali kelas ya, wali kelas itu mendampingi. Wali kelas juga berperan ya, jadi yang berperan untuk pembinaan itu semua ya, stakeholder ya, semuanya. Stakeholder semua ya, sampai guru karyawan itu juga kita minta ya, itu. Jadi insya Allah kami tiap pagi itu ada
guru karyawan ya kita libatkan ya agar menyambut siswa ya. Oh, pagi ada seperti penyambutan siswa begitu ya? Ada anak-anak disambut gitu ya. Jadi ada tempat putra sendiri, tempat putri sendiri gitu ya. Sehingga anak-anak ketika datang itu senang ya disambut dengan ustadz-ustadzahnya seperti itu ya. Kemudian ada pipa siang yang tadi. Ada pipa siang. Pipa siang salah satunya tadi ya ketika makan didampingi wali kelas ya, sehingga bagaimana adab makan anak-anak gitu ya, akhirnya terbiasa dengan sesuai yang Islami seperti itu gitu ya. Berarti siang itu setelah ibadah juga itu, pipanya ibadah juga ya sudah sholat duhur berjamaah gitu ya. Termasuk sholat duhur itu kita biasakan nanti setelah sholat duhur kita murojaah. Oh, ada murojaahnya juga. Ada murojaah ya. Jadi minimal ini juz 29 sama 30. Juz 29 dan 30. Jadi nanti urut ya, misalnya surat Al-Mulk, surat Al-Qalam, Al-Haqqah itu tiap harinya gantian seperti itu. Siswa juga ikut berperan ya? Iya, ini yang melakukan semuanya siswa ya. Jadi nanti ustadz-ustadzahnya itu hanya mendampingi saja. Berarti juga untuk melatih ya ustadzah siswa-siswa agar istilahnya itu mereka juga berani untuk kemudian tampil di depan begitu ya Us, kemudian mengarahkan teman-teman begitu ya Us ya. Jadi ada pipa. Ada pipa, kemudian ada mabit juga ya. Oh iya, ada mabit ustadzah. Jadi ada malam bina iman dan takwa. Gitu mabit itu adalah malam bina iman dan takwa, Sobat Abu Bakar. Kita biar kenal ya. Jadi yang mabit yang nginep tidak hanya anak-anak yang asrama, tapi juga anak yang full day itu ada program untuk ke sana. Gitu jadi anak-anak full day juga ada mabitnya ya Ustazah ya. Ya, ada mabitnya alhamdulillah. Itu dilaksanakan kapan Ustazah kalau? Biasanya nanti kita jadwalkan ya. Ya, minimal tiap semester ada seperti itu. Satu semester sekali ya? Ada programnya. Kemudian selain karakter tadi ya, melalui pribadi Qur'ani juga ada karakter-karakter yang lain ya. Kalau yang kelas 7 itu ada namanya P5 ya. Apa itu P5 Ustazah? Jadi ada proyek profil pelajar Pancasila. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila ya. Alhamdulillah lewat sana ya, anak-anak juga ini diminta untuk bisa berkolaborasi Ustazah. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa berinovasi, kemudian berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-temannya gitu ya, kreatif gitu ya. Jadi ini bentuknya proyek. Proyek gitu. Jadi karena proyek. kurikulumnya tadi adalah kurikulum merdeka begitu ya. Jadi di kurikulum mereka itu ada proyek pelajar Pancasila tadi ya. Kemudian di sana anak-anak nanti dibuat satu kelompok ya, anak-anak diminta merencanakan ya apa yang akan dilaksanakan seperti itu ya. Jadi nanti tiap tahun kita kemarin ambilnya ada 3 tema Ustazah. Ada 3 ya Ustazah. Ada 3 tema. Jadi dari tiap tema anak-anak berkolaborasi menyiapkan ya biar mereka kreatif, inovasi gitu ya dengan apa yang ada gitu ya. Jadi ini yang dinilai bukan barangnya, hasilnya. Bukan barangnya Ustazah. Bukan, tapi yang dinilai tadi upaya-upayanya ya, gitu, kerjasamanya tadi ya. Berarti soft skill-nya gitu ya Ustazah. Soft skill. Ya, diharapkan nanti karakter mereka itu bisa terbina lewat sana. Gitu ya. Karena mungkin sekarang itu kan tidak hanya kemudian mencetak anak-anak yang kemudian cerdas saja secara akademik ya Ustaz, tapi kemudian juga mencetak anak-anak yang memiliki soft skill ya Ustaz ya. Kepemimpinan, kemudian bagaimana manajemen diri seperti itu ya Ustaz ya. Kemudian inovasi juga ya Ustaz. Kemampuan untuk mandiri seperti itu ya Ustaz. Terutama anak-anak yang boarding ini Ustaz. Gitu ya Ustaz. Boarding itu kan apa-apa sendiri ya. Oh iya benar. Nyuci sendiri, semuanya sendiri. Semuanya harus mandiri ya Ustaz ya. Termasuk memanage uang sakunya. Iya, termasuk biar ya. Cukup. Biar cukup ya Ustaz ya. Jadi memang di SMP ITA Abu Bakar ini memang kemudian menyiapkan generasi yang unggul seperti itu ya Ustaz. Tidak cuma secara akademis saja ya Ustaz ya. Mungkin kalau akademik tadi sudah kurikulumnya ada kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan juga kurikulum 2013 ya kelas 8-9. Tentu mungkin bisa Ustazah memberikan gambaran proses kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah Ustazah yang bisa mencetak generasi yang unggul tadi. Terima kasih.
Jadi ini sekolah kami meminta ustadz-ustadzahnya ya untuk bisa menyiapkan ya pembelajaran secara inovasi ya. Apalagi sekarang yang kelas 7 itu karena kurikulum merdeka kan diminta berdiferensiasi ustadzah. Oh, berdiferensiasi ya. Bagaimana kita mengakomodasi atau akomodir ya. Jadi anak-anak itu bisa menerima semuanya karena setiap anak itu punya karakteristik sendiri-sendiri ustadzah. Saya pernah mendengar berdiferensiasi itu pembelajaran yang istilahnya mampu mengakomodir kebutuhan siswa ya Ustazah ya, kemampuan dan kebutuhan siswa ya Ustazah ya. Kan ada yang anak itu sifat tipenya audiovisual, kemudian ada yang kinestetik, ada yang auditori begitu ya Ustazah. Jadi bagaimana pembelajaran itu bisa mengakomodasi semuanya gitu ya, sehingga mereka bisa optimal dalam belajarnya ya. Termasuk media pembelajarannya ya. Jadi bagaimana mereka ustadz-ustadzahnya ya, kita minta minimal pakai Canva atau pakai PowerPoint. Minimal ada media pembelajarannya ya Ustazah ya. Biar pembelajarannya menyenangkan. Sehingga anak bersemangat untuk belajar ya Ustazah ya. Kemudian termasuk kalau yang IPA itu ada prakteknya. Ada praktek di lab juga Ustazah. Praktek di lab juga ada ya Ustazah ya. Kita juga ada pembelajaran keluar Ustazah. Ada pembelajaran apa itu? Jadi namanya file study. Ada file study. Jadi setiap semester kita laksanakan ya. Kelas 7, 8, 9 ya. Khususnya kelas 7, 8 ya. Itu ada file study, kita keluar gitu ya. Kemudian belajar misalnya ada mungkin museum atau mungkin di balai penelitian gitu ya, sehingga anak-anak bisa belajar di lapangan secara langsung kayak itu. Praktek di lapangan begitu ya Ustazah? Iya, praktek di lapangan gitu ya. Berarti setiap satu semester juga sekali begitu ya Ustazah? Minimal sekali. Jadi anak-anak itu Sobat Abu Bakar sekalian ada program yang namanya file study yang kemudian nanti bisa anak-anak di sana belajar ya, belajar di lapangan, kemudian menggali informasi dan bisa kemudian menjadi bekal dalam belajar. Itu file study ya Ustaz. Mungkin ada yang lain Ustaz? Jadi selain file study ada juga kita kalau lomba tingkat itu ya kayak kemah kayak gitu ya. Pramuka ya. Jadi pramuka itu insya Allah di SMP IT Abu Bakar pramukanya juga berkembang menyenangkan ya. Jadi alhamdulillah kemarin di pramuka juga banyak teman-teman ya yang sudah menjadi anggota Pramuka Garuda juga. Iya. Menjadi anggota Pramuka Garuda itu itu ada banyak ya. Kemarin baru saja di lantai itu ada 4. Sebelumnya ada 17 gitu ya. Sebelumnya 17. Jadi banyak anak-anak kita alhamdulillah gitu ya. Jadi ini pembentukan karakter ya Ustazah ya. Lewat pramuka. Pramuka. Pramuka itu berarti ini Ustazah salah satu ekstra atau bagaimana Ustazah? Ya, kalau pramuka itu termasuk ekstra wajib. Ekstra wajib ya. Iya, ekstra wajib yang ketika nilainya kurang itu tidak bisa naik kelas anaknya gitu ya. Gitu. Kelas 7, 8, 9 Ustazah? Iya, semuanya ada. Kelas 7, 8, 9. Kalau mungkin terkait dengan ekstra yang lain Ustazah yang menjadi keunggulan dari Abu Bakar, SMP IT Abu Bakar yang kemudian saat ini juga sangat dibutuhkan di dunia pendidikan dan juga di masyarakat seperti itu. Di SMP IT Abu Bakar itu banyak ekstra yang ada ya Ustazah. Banyak ekstra. Baik ekstra yang terkait dengan penelitian gitu ada ekstra penelitian juga ada KIR ya, ada karya ilmiah remaja. Karya ilmiah remaja, kemudian ada jurnalistik jurnalistik, kemudian ada juga yang kaitannya dengan olahraga ya. Karate, kemudian panahan juga ada. Panahan juga ada Ustazah. Alhamdulillah kemarin ada yang juara panahan juga ya. Ada juara ya. Tingkat provinsi gitu tingkat provinsi. Jadi alhamdulillah anak-anak kita selalu berusaha ya untuk bisa berprestasi melalui ekstrakurikuler sama komunitas yang lain. Kalau komunitas itu apa Ustazah? Ya, kalau komunitas itu kegiatan yang di luar jam ekstra. Luar jam ekstra. Jadi biasanya kita sesuai waktunya tidak
setiap pekan ada ya. Mungkin kebutuhan malah bisa setiap pekan tiap hari juga ketika itu kebutuhan seperti itu. Itu ada komunitas apa saja Ustazah di SMP IT Abu Bakar? Jadi alhamdulillah ada komunitas tari saman. Oh, ada komunitas tari saman. Kemudian ada komunitas hadroh. Komunitas hadroh. Ada kokam juga ya. Kokam itu apa Ustazah? Gambar. Oh, komunitas gambar. Kokam itu ya. Oh, kokam ya Ustazah. Komunitas gambar gitu ya. Berarti itu bukan termasuk ekskul tapi seperti komunitas anak-anak yang kemudian pengen mengembangkan diri begitu ya? Iya. Jadi anak-anak kemudian berkumpul bersama begitu, kemudian nanti ada pelatihnya juga ya Ustazah? Iya, ada pelatihnya juga. Ada pelatihnya juga. Kalau tadi Ustazah terkait dengan bahasa, ekskul bahasa juga ada Ustazah? Mungkin bisa. Bahasa ada ya. Jadi ada namanya ESC ya. ESC. English Club itu ya. Oh, English Club gitu ya. Jadi anak-anak kalau praktek biasanya kita ajak ke Prambanan atau Borobudur gitu ya, sehingga ketemu dengan turis langsung. Praktek begitu ya Ustaz? Praktek. Mereka bisa berdialog dengan turis langsung seperti itu gitu ya. Kemudian di akhir waktu biasanya akhir tahun gitu ya. Mereka juga pentas ya, ada pentas, kemudian memperlihatkan atau menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari termasuk itu. Termasuk juga ya. Kalau misalkan pembelajaran di kelas juga siswa aktif ya Ustazah? Atau bagaimana garam guru kemudian menerapkan pembelajaran yang ada di kelas? Jadi memang kita minta guru itu ketika pembelajaran ada diskusi ya. Ada diskusi. Jadi menyampaikan, ada diskusi kelompok, kemudian tiap kelompok mempresentasikan apa yang sudah dipelajari gitu ya. Sehingga tiap anak itu mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan dirinya, menyampaikan apa yang sudah mereka dapatkan terkait pembelajaran tadi. Menarik sekali ya. Ya, Sobat Abu Bakar, sepertinya diskusi kita sangat menarik sekali. Kita akan lanjutkan ya bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Ustazah Eko, alhamdulillah ya sudah menyampaikan berbagai macam visi dan misinya, misi-misi sekolah. Dan kemudian bagaimana program yang ada di sekolah juga ya yang sudah dilaksanakan di SMP IT Abu Bakar. Kalau terkait dengan prestasi Ustazah, yang Abu Bakar kan selama ini dikenal sebagai SMP IT ya SMP swasta yang terbaik ya Ustazah ya di kota Yogyakarta ya Ustazah ya. Mungkin biar Sobat Abu Bakar sekalian mengenal bagaimana prestasi SMP IT Abu Bakar ya. Mungkin bisa Ustazah sedikit memberikan penjelasan mengenai prestasinya Ustazah. Terima kasih Ustazah ya. Jadi alhamdulillah ya beberapa tahun ini SMP Abu Bakar ya khususnya terkait akademik Ustazah. Akademik Ustazah. Oh ya, akademik dulu ya Ustazah ya. Akademik dulu ya. Jadi nanti kita di yang lain. Jogja itu ada asesmen penilaian ya daerah ya. Asesmen penilaian daerah. ASPD itu ya Ustaz. ASPD ya. Jadi alhamdulillah 2 tahun 3 tahun terakhir ini ya SMP IT Abu Bakar ASPD itu menjadi ranking 3 Ustazah. Ranking 3. Ranking 3 sekota Yogyakarta. Sekota Yogyakarta. Berarti negeri dan swasta ya. Iya, negeri dan swasta. Kalau swasta di kota Yogyakarta itu alhamdulillah peringkat 1. Peringkat pertama ya, Peringkat alhamdulillah. pertama ya untuk ASPD-nya. Semoga nanti bisa dipertahankan ya, Ustaz. Bahkan ditingkatkan ya, Ustaz. Jadi ASPD itu mungkin tidak ada di provinsi yang lain, Ustazah. Oh, enggak ada ya, Ustaz? Enggak ada ya. Jadi hanya ada di kota Yogyakarta, di provinsi DIY. Provinsi DIY. Jadi provinsi DIY. Jadi bagaimana untuk mengetahui ya kualitas pendidikan ya. Kualitas pendidikan. Jadi anak-anaknya kemampuannya seperti apa itu ada namanya ASPD. Ada ASPD ya. Kalau mungkin dulu UN nasional ya. Oh iya, kalau UN nasional. Ya, kalau ini ASPD. Kalau sekarang di kota Yogyakarta, di provinsi DIY ya. Provinsi DIY. Tapi untuk ASPD ini tidak menentukan kelulusan ya Ustaz. Oh begitu. Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu membebani anak. Tujuannya hanya untuk pemetaan. Oh pemetaan saja ya. Kualitas sekolah. Kualitas sekolah begitu. Ya, itu yang pertama. Akademiknya ya Ustaz, SPD juara peringkat 3. Kemudian untuk MTQ juga Ustaz. Oh MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran Ustaz. Ya, jadi MTQ itu alhamdulillah di kota Yogyakarta itu kita selalu peringkat pertama ya. Oh peringkat pertama Ustaz. Juara umum berarti Ustaz. Juara umum selama 8 kali berturut-turut. 8 kali Ustaz. Iya, tiap tahun 8 kali berturut-turut. Alhamdulillah kita juara umum ya. Mohon doanya ya
Sobat Abu Bakar ya, Insya untuk Allah. kedepannya bisa lebih baik lagi. Gitu Amin, ya. amin, amin. Gitu. Semoga setiap tahun bisa menorehkan prestasi ya, Ustaz. Amin, ya. Ini berarti latihannya ini giat seperti itu ya, siswa dan siswi dari Abu Bakar begitu ya, Ustaz? Sebenarnya latihannya tiap hari, Ustaz. Oh, tiap hari ya. Kan Oke. ada pembelajaran ya. Pembiasaan ada tadi itu ya, Ustaz. tadi, Oke. Pembiasaan itu sebenarnya udah latihan tiap mereka. Istilahnya secara tidak langsung itu seperti kita berlatih begitu ya, Us. Ya, Oke. gitu. Kemudian juga MTQ itu ya, Ustaz. itu di MTQ ya. Berarti Kemudian- cabang-cabang ya MTQ. banyak. Jadi ada CCA, ada MHQ macam-macam ya. oke. Kemudian ada lagi kemarin untuk lomba tingkat ya. Oh, lomba tingkat. Jadi Itu ketika LT ya, LT 4 alhamdulillah kita untuk putra juara 2 seprovinsi. putra juara 2 seprovinsi Kemudian, DIY. iya, provinsi DIY, kemudian yang putri juara 3. Ya, Juara 3. alhamdulillah ya, anak-anak kita semua bersemangat ya Oke. untuk bisa menorehkan prestasinya. Oke, berarti itu terkait dengan kepramukaan ya, Us. Kemudian juga KSN ya. KSN. Sekarang OSN lagi ya, jadi ada Olimpiade Sains Nasional ya. Jadi alhamdulillah beberapa kali kita juga sampai tingkat nasional ya. Oh, OSN Ustaz ya? Ya, untuk IPA, IPA, matematika itu sama juga IPS ya. Oke. Ya. Berarti kalau misalkan di Abu Bakar itu bisa menekuni itu ya Ustaz ya? Menjadi siswa di SMP ITA Abu Bakar bisa menekuni apa sesuai dengan minat bakatnya ya Ustaz. Ya, ada minat bakatnya ya. mungkin ada yang suka dengan pramuka, olimpiade, karya ilmiah begitu ya Ustaz. Ya, jadi mereka memilihnya ke ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Kalau nggak ada ekstrakurikuler, biasanya anak-anak kita sampaikan silahkan mau pengennya yang seperti apa gitu ya. Insya Allah kalau memang belum ada akan kita adakan kalau itu memang minat bakat anak gitu ya. Berarti kalau Agar bisa misalkan berkembang. ekskul itu minat bakatnya belum ada di ekskul, berarti Bisa diusulkan. sekolah bisa iya. memfasilitasi ya Ustaz Insya ya. Allah, ya, insya Allah. Seperti komunitas tadi mungkin Ustaz. Iya, termasuk komunitas gambar. Komunitas gambar ya Ustaz. Iya. Ya, oke. Berarti prestasinya tadi ada bidang akademik, kemudian ada bidang MTQ, kemudian ada bidang olimpiade. Kalau penelitian Ustaz ya? Penelitian juga Ada alhamdulillah juga? ada ya. Jadi ada namanya opsi ya, lomba Opsi. opsi ya. Jadi beberapa anak-anak kita meneliti baik bidang IPA ya, kemudian ada lingkungan dan ada juga sosial ya. Itu alhamdulillah sudah ada Ustazah. Sudah ada Jadi juga ya, Ustazah? awalnya melalui KIR gitu ya, tapi KIR itu juga akhirnya dikembangkan oleh guru mapel juga gitu ya. Jadi guru mata pelajaran IPA gitu IPA, ya, gitu ya. dan yang lainnya. Wah, menarik sekali Sobat Abu Bakar. Mungkin kita akan berbincang ya Ustaz, Sobat Abu Bakar sekalian. Kalau prestasi dari siswa dan siswi SMP ITA Abu Bakar itu tingkatnya nasional atau mungkin ada yang pernah menjuarai tingkat internasional Ustaz? Kalau tadi kan mungkin nasional. Kalau yang tingkat internasional pernah ya. Oh, pernah ya Ustaz? Kayaknya pernah ke Malaysia. Oh, Malaysia. Gitu ya. Ini penelitian KIR juga ya. Oh, penelitian KIR sampai ke Malaysia ya Ustaz? Ya, waktu itu anak-anak mengangkat sisi ikan ya. Oh, sisik Ya, ikan, sisi penelitiannya. sisi ikan menjadi bahan untuk kecantikan kalau nggak salah. Oh, bahan untuk kecantikan Ya, ya. alhamdulillah di Malaysia waktu itu. Oh, sudah sampai ke sana ya Ustaz? Ya, alhamdulillah pernah juga. Ya, berarti anak-anak itu memang kemudian punya semangat yang tinggi yang dibentuk oleh Ustadz dan Ustadzah yang ada di sekolah melalui pembiasaan karakter itu ya Ustadzah, pembiasaan karakter. Ya Ustadzah Eko Budi Lestari, ini Ustadzah kalau misalkan ini kan mimpi ya Us. Mungkin kan selama ini kita sudah mengenal kalau SMP ITA Abu Bakar memiliki banyak prestasi ya yang sudah tidak diragukan lagi. Kemudian pembelajaran di sekolahnya juga sangat menarik ya Us. Bahkan memiliki 2 kurikulum ya, kurikulum Merdeka juga kurikulum 2013. Kira-kira untuk mimpi ke depan atau kemudian harapan ke depan ya selaku Ustadzah Eko sebagai kepala sekolah juga mimpi sekolah SMP ITA Abu Bakar ke depannya seperti apa Us dalam menjawab tantangan zaman dan juga kira-kira programnya apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkannya. Ya, terima kasih Ustazah Sri. Jadi visi kita itu kan mimpi-mimpi kita ya. Bagaimana mimpi-mimpi itu bisa terlaksana ya. Untuk kedepannya kita ingin anak-anak kita ajak
keluar ya. Kalau bisa kerjasama dengan sekolah yang ada di luar negeri seperti itu. Kerjasama dengan sekolah. Go internasional gitu ya. Itu. Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah berkiprah ya di tingkat nasional ya, provinsi, nasional gitu ya. Untuk kedepannya bagaimana kita bisa berkembang, bisa keluar gitu ya. Jadi untuk bisa ke sana itu banyak yang harus kita lakukan ya Ustazah ya. Tentunya persiapan. Program-program persiapan. Salah satunya bagaimana dengan program bahasa tadi. Karena berkaitan ya, Karena berkaitan. Anak-anak mau keluar kalau nggak bisa bahasa Inggrisnya bagaimana? Kalau di sekolah itu bahasa apa yang dikembangkan Ustazah? Kalau sekarang kan ya masih banyaknya ke Indonesia ya, tapi untuk kedepannya kita usahakan untuk bisa lebih aktif untuk bahasa Inggrisnya. Berbahasa Inggrisnya. Makanya ada program. Nanti kedepannya insya Allah akan kita usahakan ya untuk bisa ada kelas yang bilingual seperti itu. Ya, ada kelas bilingual kedepannya. Itu kita rencanakan seperti itu. Kemudian ada beberapa program-program ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya, termasuk juga bagaimana anak-anak bisa bersaing ya secara IT sehingga kedepannya anak tidak gagap ya dengan perkembangan teknologi. Ya. Salah satunya ya pembelajaran dengan IT tadi ya. Jadi alhamdulillah anak-anak juga sudah siap ya dengan pembelajaran menggunakan laptop ya. Insya Allah kita di kelas berusaha ya, guru-guru kita bisa memfasilitasi untuk pembelajaran ke sana ya ke depannya gitu ya. Semoga bisa optimal sehingga mereka bisa berkembang ya lebih baik lagi seperti itu ya. Itu tidak kalah dengan yang di luar. Ya benar Ustazah. Jadi pembelajarannya juga kemudian memanfaatkan iptek begitu ya agar kemudian anak-anak tidak gagap terhadap teknologi ya. Bisa mengembangkan. Termasuk kontennya ya Ustazah. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada secara konten, ada secara proses dan produk ya. Bagaimana produk-produk hasil tugas mereka itu juga secara IT juga baik gitu ya. Bisa dipublish, bisa berbagi dengan teman-teman pelajar yang ada di Indonesia. Bisa lewat media sosial begitu ya Us. Jadi tugasnya bisa diupload sehingga yang melihat, menikmati tidak cuma teman-teman atau guru-gurunya, tapi juga ada pelajar yang lain bisa mengakses begitu ya. Berarti kedepannya mimpinya adalah kemudian pembelajaran bagaimana kemudian bisa menggunakan iptek ya Us, dan juga pengembangan dalam hal bahasa begitu ya Us. Bahasa. Ya memang bahasa ini sangat penting ya Us, karena bahasa itu kan nanti bisa digunakan secara luas begitu ya Us. Untuk rencana kerja Ustazah, rencana program yang nanti akan dilaksanakan sebagai wujud dari tadi mimpinya itu apa saja Ustazah ya? Insya Allah nanti kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan ya. Karena kan perlu pendukungan guru juga ya. Ya, perlu ada dukungan guru ya. Alhamdulillah kita juga untuk guru sudah ada pelatihan menulis gitu ya. Kemudian menulis. Ya, ini salah satu program ya. Jadi bagaimana SMP IT Abu Bakar itu menjadi sekolah penelitian gitu ya. Sekolah berbasis penelitian. Iya. Jadi berbasis ilmiah. Jadi tidak hanya guru saja yang bisa menghasilkan tulisan-tulisan atau inovasi-inovasi, tapi juga siswa. Bagaimana siswa itu ditumbuhkan daya kemampuan dalam meneliti atau bagaimana seperti itu. Berarti karena dalam menjawab tantangan zaman kan kita juga mempersiapkan siswa dan siswi. Nah, siswa dan siswi itu juga perlu didukung oleh ustadz dan ustadznya yang kemudian juga mampu berperan di sana seperti ya Ustazah ya. Di samping juga program sekolah juga fasilitas yang ada di sekolah ya Ustazah. Ya Ustazah Eko, terima kasih atas diskusinya pada kesempatan siang hari ini. Mungkin Ustazah Eko akan memberikan closing statement Ustazah untuk Sobat Abu Bakar sekalian agar mungkin lebih mengenal atau kemudian bisa berkunjung kapan-kapan ke sekolah SMP IT Abu Bakar. Terima kasih Ustazah Sui ya. Sobat Abu Bakar, alhamdulillah ya hari ini kita bisa bersua ya. Banyak hal sebenarnya yang akan kita sampaikan ya. Jadi SMP itu Abu Bakar ingin ya agar teman-teman semuanya ya
bisa belajar bersama, bergabung ya, meningkatkan kapasitas secara keilmuan dan juga secara karakter ya, sehingga cita-cita ya sobat semuanya bisa tercapai seperti itu ya. Dan harapannya ya, visi dari SMP IT Abu Bakar ya, melahirkan generasi muslim ya yang berpribadi Qurani ya, berwawasan lingkungan, ya, unggul dalam bahasa, pengetahuan dan teknologi, itu bisa tercapai ya. Mungkin itu saja ya sobatku semuanya ya. Insya Allah kita bisa bergabung ya di waktu yang lain. Okay. Ya, terima kasih Ustaz Eko. Sama-sama. Iya. Ya, Sobat Abu Bakar sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan juga kerjasamanya. Alhamdulillah kita sudah berbincang dengan Kepala Sekolah SMP IT Abu Bakar langsung seperti itu ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.